Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Afna Octavia dengan NPM 217530046 dari Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum paket tracer configuration initial switch setting. Pertama, di sini kita masukkan terlebih dahulu nama dari user profile yang kemudian untuk email juga kemudian klik OK. Nah, di sini di paket tracer konfigurasi inisial switch setting itu terdapat tujuan dari kita praktikum ini, yaitu pada bagian pertama yaitu tentang verifikasi configuration switch default. Yang kedua ada configuration basic switch configuration. Yang ketiga ada configuration AMOTD banner. Yang keempat ada save configuration files to NFCOM. Dan yang kelima ada konfigurasi S2. Nah, di sini untuk latar belakang dari praktikum kita di sini yaitu dalam melakukan tugas konfigurasi switch dasar dan juga mengamankan akses ke antarmuka baris perintah atau CLI dan port konsol menggunakan password yang terinskripsi dan teks biasa, juga mempelajari cara konfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Langsung saja kita lihat instruksi yang pertama, yaitu memverifikasi konfigurasi switch default. Nah, langkah pertamanya yaitu kita diminta untuk masuk ke mode privilege edge, yang dimana kita dapat mengakses semua perintah switch dari mode edge dan juga dapat mengkonfigurasi parameter operasi. Untuk konfigurasi yang pertama di sini yaitu kita diperintah untuk mengklik switch S1. Nah, di sini kita sudah lihat CLI dari switch S1. Nah, di sini kita diminta untuk meng-enter terlebih dahulu ya. Kemudian di sini perintah yang kedua yaitu untuk memasukkan perintah enable. Klik. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu memasukkan perintah show running. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini ada berapa banyak pas Ethernet interface pada switch berikut. Nah, pada switch ini kita lihat yaitu terdapat 24 interface Ethernet. Terus yang kemudian ada berapa gigabyte Ethernet interface pada switch, yaitu di sini kita lihat ada 2 gigabyte interface. Kemudian untuk berapa kisaran dari nilai yang ditunjukkan lines dari FTY. Di sini kita lihat dari lines FTY itu ada sekitar 0 sampai 4 dan untuk loginnya yaitu 5 sampai 15. Kemudian untuk perintah yang menampilkan konten non-volatile random access memory atau NFRAM yaitu terdapat pada konfigurasi startup. Dan berikutnya yaitu mengapa switch merespon dengan startup config.
is not present, yaitu karena menampilkan pesan konfigurasi file yang tidak disimpan di NFRAM. Nah, saat ini juga hanya terletak di RAM saja. Lalu untuk part yang kedua, bagian yang kedua, di sini kita membuat konfigurasi switch dasar. Step yang pertama yaitu kita di sini diminta untuk menetapkan nama untuk switch-nya. Di sini ada perintah konfigurasi terminal. Enter terlebih dahulu. Sini konfigurasi terminal. Lalu kita beri nama hostname satu. Kemudian kita keluar dari config-nya ya. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita diminta untuk mengamankan akses dari jalur konsol atau line konsol. Nah, di sini kita diminta untuk menyetel password konsol dengan nama admin. Pertama kita configuration dulu. Lalu kita masuk ke line console. Sini kita udah masuk. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Kita keluar, exit. Kita keluar lagi. Nah, di sini ada pertanyaan mengapa perintah login itu diperlukan ya? Karena agar proses pemeriksaan kata sandi password yang kita berikan ini itu berfungsi, maka diperlukannya perintah login dan juga password. Untuk step yang ketiga kita diminta untuk memverifikasi bahwa akses konsol itu aman. Kita enter lagi, kita ini kita exit lagi ya, keluar dari ini. Kita di sini masukkan password yang admin tadi, dan di sini kita enable lagi. Kemudian configuration, lalu kita masukkan enable password yang baru. Kemudian exit. Nah, untuk yang verifikasi kelima ini kita exit terlebih dahulu. Di sini kita masuk password. Admin ya yang tadi. Lalu kita masuk ke enable.
Cisco. Passwordnya kita masukin Cisco yang baru kan. Kemudian kita masuk ke show running. Config. Nah, pasti kalau sudah kayak gini kita sudah seperti ini benar ya. Soalnya di sini terdapat interface fast Ethernet 24 dan juga internet 02 untuk line FTY-nya 5/15. Kemudian untuk step ke-6, sini kita diminta untuk mengkonfigurasi kata sandi yang terenskripsi untuk mengamankan access mode atau access privilege mode. Di sini kita ketikkan perintah config t, kemudian enable secret secret. Kemudian kita keluar exit. Untuk password it's a secret, enable password itu menggantikan kata sandi yang aktif. Jika keduanya dikonfigurasi pada switch, kita harus memasukkan password rahasia atau it's a secret ini. Kemudian untuk step yang ketujuh yaitu memverifikasi bahwa mengaktifkan password rahasia ditambahkan ke file konfigurasi dengan cara show now, show run. Sudah aktif kata sandinya. Kemudian yang ditampilkan untuk mengaktifkan kata sandi rahasia. Juga mengapa sandi rahasia harus ditampilkan berbeda dengan konfigurasinya. Itu karena rahasia aktivasi ditampilkan dalam bentuk terenskripsi ya. Sedangkan kata sandi aktifkan dalam teks biasa. Kemudian untuk step yang ke-8 yaitu di sini menginskripsikan password aktif dan juga konsol. Di sini kita masukkan config t, yaitu service password inskripsi. Kemudian exit. Nah, di sini jika kita mengkonfigurasi kata sandi switch, yaitu perintahnya menginskripsi kata sandi layanan untuk menginskripsikan semua kata sandi saat ini dan juga yang akan datang. Kemudian untuk bagian yang ketiga, konfigurasi banner MOTD atau MOTD banner. Step yang pertama yaitu mengkonfigurasi pesan dari banner MOTD. Di sini kita masukkan perintah konfigurasi kemudian
perintah ini. Kemudian enter, setelah itu exit. Kemudian di sini terdapat pertanyaan ya, mengapa banner itu harus ditampilkan? Karena pesan akan ditampilkan ketika seseorang mengakses switch melalui port konsol. Makanya itulah kegunaan dari banner NOTD. Kemudian mengapa kita harus sangat beralih untuk memilih switch MOTD banner? Itu karena setiap switch harus memiliki banner untuk memperingati pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang. Banner juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personel atau teknis jaringan seperti penutupan sistem yang akan datang atau siapa yang harus dihubungkan untuk diakses. Kemudian di sini untuk part keempat, yaitu di sini kita diperintah untuk menyimpan dan juga memverifikasi file konfigurasi NFRAM. Pada step pertama yaitu memverifikasi konfigurasi yang akurat menggunakan perintah show run. Ini kita masukkan perintah copy running config startup config. Kemudian di sini ada destination file name startup config, kita enter saja. Kemudian di sini terdapat beberapa pertanyaan ya, yaitu apa versi terpendeknya dari perintah copy running config startup config, yaitu rs. Kemudian di sini juga ada pertanyaan tentang periksa file konfigurasi startup, perintah nama yang akan menampilkan konten NVRAM. Nah, di sini untuk perintah namanya yaitu show startup config. Nah, di sini juga pertanyaan dari apakah semua perubahan yang dimasukkan dicatat dalam file? Jawabannya ya, karena sama dengan konfigurasi yang sedang berjalan ini. Kemudian untuk part yang kelima, kita diminta untuk mengkonfigurasi dari switch yang S2. Jadi di sini kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik pada switch S2. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan parameter S2 seperti mengkonfigurasikan CLI konfigurasi S1 switch S1 tadi. Dari awalnya kita
Pertama kita enter terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan perintah enable, kemudian config t. Setelah itu hostname S2, kemudian line console, kita masuk ke line console-nya S2 ya. Kemudian masukkan password. Name. Kemudian kita login terlebih dahulu. Setelah itu masukkan enable password yang baru, itu Cisco. Pastikan tulisannya benar ya. Kemudian enable secret. Sini untuk password rahasia ya, untuk yang enable secret in pizza secret itu. Kemudian untuk banner OTG, kita service terlebih dahulu password yang telah kita ubah tadi ke enkripsi. Enkripsi ya. Kemudian kita exit. Setelah itu enter terlebih dahulu, kita copy running, config, startup, config. Oke, selesai. Nah, di sini sudah berhasil semua. Di sini kita completionnya sudah 100. Jadi di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi paket konfigurasi initial switch setting. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.